Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang hati yang ternoda. Hati manusia itu pada mulanya lembut dan bening. Namun karena kena pengaruh negatif dalam bentuk dosa, akhirnya hati itu kemudian menjadi keruh. Mula-mula keruh, lama-lama menjadi hitam. Setelah hitam kemudian keras. Kalau sudah keras, sudah tidak mempan dinasehati. Yang demikian ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man adznaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu dosa, nakata maka akan tampak fi qalbihi, di dalam hatinya, apa nuktatun, satu titik, saudaun yang hitam. Jadi kalau dosanya sekali meninggalkan satu titik hitam. Kalau 2 kali 2 titik, 3 kali 3 titik, 10 kali 10 titik. Sehingga yang tadinya titik-titik berubah menjadi hitam yang besar. Fa in taba, jika orang itu segera bertobat, sokula maka akan kembali bersih apa qalbuhu, hatinya. Kalau hati itu kena titik-titik hitam kemudian segera dilap dengan cara bertaubat, maka hati itu akan kembali bersih, kembali bening. Tapi wa ilam yatub, jika orang itu tidak segera bertaubat, zada, akan bertambah apa dzalika, titik hitam tersebut. Kalau orang itu tidak segera bertaubat, titik hitamnya akan semakin banyak dan semakin membesar. Hatta yaswadda, sehingga menjadi hitam apa qalbuhu, hatinya semuanya. Ya, jadi mula-mula hanya satu titik hitam, 2, 3, 4, 5 sampai 10, sehingga titiknya berubah menjadi hitam yang besar. Kemudian sampai seluruh bagian hati menjadi hitam. Itu kalau tidak segera ditaubati. Tapi kalau segera ditaubati, ya kembali bersih lagi. Fadzalika ronu, yang demikian itulah yang disebut dengan istilah ron. Alladzi qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang dimaksud dengan rona itu sebenarnya kan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu noda hitam yang ada di dalam hati akibat dari perbuatannya, artinya akibat dari dosa. Fala syai'un, maka tidak ada suatu asyaru yang lebih buruk, wa adharu, dan lebih berbahaya, alal insani, atas manusia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, minadzunubi, dibanding dosa. Jadi sesuatu yang paling berbahaya, sesuatu yang paling buruk bagi manusia, karena dampaknya akan membuat dia celaka di dunia dan akhirat, yaitu dosa. Tidak ada yang lebih buruk daripada dosa, karena dampaknya sampai ke akhirat. Kalau yang lain-lain itu bisa jadi dampaknya hanya di dunia saja, tapi dosa kalau tidak ditaubati itu dampaknya sampai ke akhirat. Maka disebut asyarru wa adharru, paling buruk dan paling berbahaya. Wala yakatu yahlusu ilaisuun, bahkan hampir pasti tidak akan seseorang itu mendapatkan keburukan. Wala yanaluhu makruhun, dan dia tidak akan mengalami sesuatu yang tidak disukai, illa min jihatiha, kecuali akibat dari dosa. Artinya apapun keburukan yang terjadi pada diri kita, ketidaknyamanan dalam diri kita, keburukan termasuk bencana, itu juga akibat dari dosa yang kita lakukan. Maka kalau kita suatu saat mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tidak usah mencari kambing hitam. Semua itu akibat dari perilaku kita sendiri. Cuma kadang kita sudah lupa atau tidak menyadari. Ujung-ujungnya nyalain orang lain. Itu tambah dosa itu. Ya.
tambah dosa. Jadi kalau suatu saat kita tertimpa musibah atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, jangan nyalain siapa, itu semua akibat dari perilaku kita sendiri. Yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Wa ma, dan apa saja asobakum yang menimpa kalian mim musibatin berupa musibah, itu fabima kasabat aidikum, maka disebabkan apa yang kalian lakukan. Jadi musibah yang menimpa diri kita secara pribadi maupun secara kelompok itu akibat dosa yang kita lakukan. Makanya nggak usah nyalain siapa-siapa, ya. Nah, terus gimana? Ya tobat aja. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan bukan mencari siapa yang salah, tapi mari segera bertobat. Karena nanti kalau mencari yang salah, sesungguhnya yang salah ya kita sendiri. Nggak usah dicari, kita sendiri kok masih dicari-cari. Ya. Fayam bagi, maka seyogyanya lil mukmini, bagi orang yang beriman, ayyakuna ala nihayatil ihtirazi, hendaknya dia selalu benar-benar menjaga diri minha, dari perbuatan dosa. Jadi karena dosa itu dampaknya sangat buruk dan sangat berbahaya, bisa mencelakai kita di dunia sampai akhirat, maka kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh menjaga diri dari perbuatan dosa. Wa fi ghayatil bu'ti anha, dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhinya. Ya, harus ada upaya seperti itu. Walaupun terkadang nanti masih terpeleset juga, itu manusiawi. Tapi yang penting harus ada usaha menjauhi. Di dosa itu didekati aja nggak boleh. Karena kalau dekat-dekat nanti pasti akan terbawa. Kemudian wa in asoba, jika menimpa atau orang itu jatuh minha, dari dosa, syai'an suatu, falyubadir bitaubati, maka segeralah dia bertaubat. Orang itu sudah berusaha menjauhi dosa, sudah berupaya menjaga diri dari perbuatan dosa, tapi kenyataannya karena kelemahan yang ada pada dirinya, kemudian dia terpeleset, terjatuh dalam perbuatan dosa. Terus gimana itu? Ya segera bertaubat. Ya. Maksudnya segera bertaubat itu jangan ditunda-tunda. Taubat itu termasuk perintah Allah yang dianjurkan segera dilaksanakan. Ya. Umumnya buru-buru itu perbuatan dari setan. Tapi ada buru-buru yang justru merupakan sunnah Rasul. Apa itu? Buru-buru taubat. Kenapa harus buru-buru? Khawatir nanti belum sampai terlaksana keburu mati. Karena namanya kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Nggak mesti nunggu tua, tidak mesti nunggu sakit dulu. Kadang masih muda, sehat, segar bugar, tiba-tiba mati. Jadi bitaubati minhu ilallahi ta'ala, kepada Allah, artinya taubat itu makna aslinya kembali, Pak. Ya. Taubat itu secara harfiah maknanya kembali. Kembali kemana? Kembali ke keadaan semula. Jadi tadi di awal sudah saya singgung, pada mulanya hati manusia itu lembut dan bening. Ya. Tapi karena kena pengaruh dosa, akhirnya yang bening berubah jadi keruh, bahkan jadi hitam. Yang lembut berubah menjadi keras, bahkan membatu. Maka ketika seseorang melakukan upaya bagaimana agar yang keruh ini kembali menjadi bening, yang keras berubah menjadi lembut kembali, nah proses kembali itu namanya taubat. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu yakbalu, menerima atau taubat an ibadihi, dari hambanya. Selain menerima taubat juga wa ya'fu, dan memaafkan anisaiati, dari dosa-dosa. Jadi Allah itu zat yang maha penerima taubat. Makna maha penerima taubat itu Allah berulang kali menerima taubatnya seseorang, gitu. Sehingga Allah tidak bosan-bosannya menerima taubat. Karena taubat ini tidak cukup hanya sekali, Pak. Ya. Walaupun memang salah satu syarat sahnya taubat itu kan harus bertekad tidak akan mengulangi. Ya. Tapi kenyataannya kadang-kadang masih terulang juga. Nah, kalau terulang juga gimana? Ya tobat lagi. Nah, ketika tobat lagi itu juga harus ada tekad tidak akan mengulangi lagi. Tapi kenyataannya terulang lagi, ya tobat lagi. Begitu berulang-ulang.
ya. Walaupun berulang-ulang, Allah tidak bosan-bosannya untuk selalu menerima taubat. Itu makna bahwa Allah zat penerima taubat. Ya, jadi zat penerima taubat itu memang tukang menerima taubat. Tidak bosan-bosannya menerima taubat. Nabi Muhammad saja sebagai manusia yang selalu dijaga oleh Allah memberikan contoh kepada umatnya. Beliau dalam sehari tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali untuk bertobat kepada Allah. Walaupun tentunya tobatnya Nabi beda dengan tobatnya kita. Ya. Tobat itu ada 9 tingkatan lah. Ya. Taubat itu ada 9 tingkatan. Jadi kalau dikatakan Nabi bertobat terus jangan dibayangkan Nabi berbuat dosa kemudian tobat. Tidak seperti itu. Ya. Yang melakukan dosa kemudian bertobat itu manusia awam. Kita-kita ini lah. Kalau tobatnya Nabi bukan tobat dari dosa. Itu dalam kitab Minahus Saniyah itu jelaskan ada 9 tingkatan taubat. Kemudian selain menerima taubat, Allah juga memaafkan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Nah, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang sering kita baca yaitu wa'fu anna waghfir lana. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa membedakan maknanya. Wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami. Pertanyaannya apa bedanya maaf dan ampunan? Itu kalau tidak baca tafsirnya tidak bakalan ngerti, Pak. Ya. Dianggapnya sama gitu aja. Beda, ya. Wa'fu itu makna aslinya menghapus. Yang bisa dihapus itu yang kecil-kecil. Debu itu bisa dihapus, ya. Jadi yang dimaafkan, yang dihapus itu yang kecil-kecil, ya. Debu itu mudah dihapus. Tapi waghfir lana, ghafaro itu makna aslinya menutup, Pak. Ya, menutup. Jadi sesuatu kalau sulit untuk dihilangkan supaya tidak kelihatan ditutup. Caranya begitu ya. Jadi misalnya ada kayu, ya kayu itu banyak kotorannya. Bapak lap nggak bersih. Bagaimana supaya kayu ini tampak mengkilap? Karena dilap tetap juga nggak bersih, dicat. Ya. Sehingga kotoran yang nempel di kayu karena dicat sehingga tidak tampak. Itulah waghfir lana. Nah, dosa-dosa kita kepada Allah itu kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Untuk dosa kecil cukup dihapus sudah bersih. Nah, yang besar dihapus tidak bersih, tetap tampak. Caranya bagaimana? Ditutup. Di ghafaro itu mana aslinya menutup. Jadi kasusnya ditutup gitu istilahnya ya. Kalau dalam peradilan ini kasusnya sudah ditutup. Bukan berarti kasusnya nggak ada, sudah ada kasusnya, tapi ditutup. Karena ditutup sudah tidak diperkarakan lagi, sudah tidak bisa dibuka lagi, sudah SP3. Nah, Allah itu zat maha SP3. Nah, di dosa-dosa hambanya yang tidak bisa dihapus itu oleh Allah ditutup. Nah, itu makna dari waghfir lana. Jadi gitu caranya memahami Al-Quran, tidak serampangan, ya, tahu membedakan kata demi kata. Karena dalam Al-Quran itu walaupun sepintas maknanya sama, itu tafsirnya mesti beda. Mesti beda. Nah, jadi Allah selain menerima taubat dari hambanya juga memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah selalu mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi maupun yang tampak, yang disengaja maupun tidak disengaja, semuanya Allah tahu. Wa malam yatub, dan barang siapa yang tidak bertobat faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang yang zalim. Ya. Maksudnya zalim di sini bagaimana? Zalamu anfusahum. Orang yang tidak mau bertobat disebut orang yang zalim karena dia telah menzalimi diri mereka sendiri. Di zalim itu ada dua macam. Ada menzalimi orang lain, ada menzalimi diri sendiri. Sama-sama dilarang itu, ya. Mendolimi orang lain tidak boleh, mendolimi diri sendiri juga tidak boleh. Nah, contoh orang yang mendolimi diri sendiri itu ketika seorang melakukan dosa kemudian dia tidak mau bertaubat. Kenapa kok disebut mendolimi diri sendiri? Karena dampak dari taubat dari dosa itu, ya, dia akan disiksa oleh Allah.
Maka di sini digambarkan fa'araduha li suhtillah bil wuqu'i fi maksiyatihi. Orang yang berbuat dosa tapi tidak mau bertobat dianggap telah berbuat aniaya pada diri sendiri karena dia telah menyiapkan dirinya untuk dimurkai Allah, ya. Menyiapkan dirinya dimurkai Allah sebab terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Tsumma bil israri, kemudian selalu melakukan alaiha atas perbuatan maksiat, ini terus menerus. Bitarkihim, sebab mereka meninggalkan at-taubata, taubat, alati amarohum, yang mereka telah memerintahkan kepada mereka sapa rabbuhum, Tuhan mereka, biha, dengan taubat. Jadi orang yang berbuat dosa tapi tidak mau bertobat disebut orang yang dolim. Dolim kepada siapa? Dolim pada diri sendiri. Mengapa disebut dolim pada diri sendiri? Karena dia telah menyiapkan dirinya untuk dimurkai Allah, disebabkan dia jatuh dalam perbuatan maksiat dan selalu berbuat maksiat karena dia tidak mau segera bertaubat. Kalau bertobat kan berhenti. Nah, ini nggak mau tobat berarti terus menerus berbuat dosa. Nah, padahal Tuhan mereka, yaitu Allah, telah memerintahkan kepada mereka untuk segera bertaubat. Ya. Jadi orang yang tidak mau tobat itu sudah dosa. Ya. Pertama, dia berbuat dosa. Kedua, dia tidak mau tobat, itu dosa lagi. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa dan tidak bertobat itu berarti telah melakukan dosa 2 kali. Pertama, ya dosa yang dilakukan itu. Yang kedua, dengan tidak mau tobat itu berarti dia sudah tidak melaksanakan perintahnya Allah. Wa wa'ada, dan Allah menjanjikan biqabuliha, untuk menerima taubat. Wa wasofa, dan Allah telah mensifati nafsahu pada dirinya bidzalika, dengan sebagai zat penerima taubat. Faqala, maka Allah berfirman, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi sadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Jadi Allah mensifati dengan pada dirinya sendiri dengan ghafiriz dzambi, zat pengampun dosa. Ya, pengampun dosa. Dan sifatnya Allah ini abadi, Pak. Ya, semua sifat-sifat Allah itu abadi. Maksudnya abadi itu Allah mengampuni dosa hambanya itu tidak hanya di dunia saja, ya sampai selama-lamanya. Ya, sampai di akhirat pun Allah tetap mengampuni dosa hambanya. Ya. Di semua sifat Allah itu abadi. Jangan dikira sifat Allah itu hanya berlaku di dunia, kemudian nanti di akhirat sudah tidak berlaku, berarti sifat Allah tidak abadi kalau begitu. Ya. Di semua sifat Allah itu abadi di dunia dan di akhirat. Wa qabilit taubi, dan zat yang menerima taubat, bahkan berulang kali menerima taubatnya seorang hamba, tidak bosan-bosannya menerima taubatnya seorang hamba. Ya. Jadi seseorang ketika bertobat telah bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa, tapi ternyata terulang juga, maka dia harus bertobat juga, bertobat lagi. Nah, apa ada guna yang seperti itu? Tetap ada. Ya, tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa, itu tetap ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nanti tinggal terakhir itu orang matinya pas tobat apa pas dosa. Ya. Kalau matinya pas tobat berarti aman, ya, pas tobat pas mati berarti pas bersih. Kalau seandainya dia matinya pas dosa gimana? Masih lumayan. Kenapa? Dosa yang dia bawa tinggal dosa terakhir yang belum ditaubati. Ya. Dosa-dosa yang lama sudah ditaubati. Jadi tetap ada manfaatnya, Pak. Ya. Kadang orang karena nggak paham terus ngawur. Ya. Nggak ada gunanya itu kalian bertobat kalau terulang lagi. Tetap ada manfaatnya, ya. Tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa, selalu berulang-ulang begitu. Tetap ada manfaatnya. Tinggal nanti matinya itu pas tobat apa pas dosa. Kalau dia matinya pas tobat berarti pas lagi bersih. Ya, karena pas tobat. Nah, tapi kalau misalkan belum sampai tobat terus mati, masih lumayan. Kenapa? Karena dosa yang dibawa tinggal dosa terakhir. Dosa yang lama-lama sudah ditaubati. Gitu loh. Ya. Makanya berulang kali kami sampaikan sesuai sabda Nabi bahwa sholat 5 waktu itu seperti orang sehari mandi 5 kali.
ya. Dia habis subuh begini, habis mandi bersih, terus nanti kotor lagi, datang waktu sholat duhur kita mandi lagi, bersih lagi, gitu ya. Terus nanti habis duhur bersih, terus kotor lagi, datang asar mandi lagi. Kalau kita matinya pas sholat asar, berarti pas bersih. Kalau sholatnya pas mau sholat asar gimana? Belum sampai sholat asar udah mati, ya dia masih membawa kotoran antara duhur sampai menjelang asar. Ya masih lumayan kan, daripada terus dosanya numpuk dosanya numpuk karena belum pernah ditobati sama sekali, kan lebih besar itu dosanya. Nah, jadi manusia itu makhluk yang lemah, gampang tergoda. Walaupun sudah bertekad untuk bertobat tidak akan mengulangi, tapi kenyataannya kadang-kadang masih terulang. Maka Allah jauh-jauh sudah menyiapkan dirinya sebagai zat penerima taubat, ya, karena Allah tahu hambanya itu kalau tobat tidak hanya sekali, berulang kali, maka Allah tidak bosan-bosannya menerima taubat. Nah, kemudian di ayat ini itu yang menarik kalau ditinjau dari kajian ilmu tasawuf, ya, bab sifat jamal dan jalal. Itu sifat jamalnya Allah lebih banyak daripada jalalnya, ya. Jamal itu indah, Pak. Ghafiriz dzambi itu maknanya adalah mengampuni dosa-dosa, itu berarti indah. Qabili taubi juga indah, penerima taubat. Sadidil iqab, yang keras siksanya, ini jalal, keagungan Allah, ya. Dzitaul, yang memiliki anugerah, ini jamal lagi, ya. Jadi sifat jamalnya Allah ada 3, ya. Sifat jalalnya cuma 1. Ini maknanya Allah lebih mengedepankan kasih sayangnya dibanding dengan siksanya. Buktinya ketika menyebutkan sifatnya sendiri, ya, itu yang baik-baik 3, yang keras hanya 1. Nah, itu maknanya seperti itu. Maka kita harus selalu optimis kepada Allah, itu harus selalu husnudon. Allah itu maha penerima tobat, maha pengampun dosa, banyak anugerahnya, walaupun juga sadidil iqab. Nah, bukti kalau Allah lebih menonjolkan sifat jamalnya itu apa? Lafaz bismillah itu loh, Pak, ya. Lafaz bismillah itu yang ditonjolkan apa? Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menonjolkan pengasih dan penyayangnya. Padahal bisa aja bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahisadidil iqab, itu bisa, ya. Dengan nama Allah yang maha keras siksanya, itu bisa. Tapi kan tidak ditonjolkan oleh Allah. Yang ditonjolkan kasih sayangnya. Maka kita harus selalu berhusnudon kepada Allah. Husnudon kepada Allah itu maknanya berkeyakinan bahwa Allah itu zat yang maha baik, bukan sekedar menduga atau menyangka, tapi yakin. Di dzon itu kalau ke Allah maknanya adalah yakin, ya. Dzon itu memang secara harfiah maknanya praduga atau dugaan atau prasangka. Itu kalau kepada selain Allah, ya. Tapi kalau kepada Allah, dzon itu maknanya adalah yakin. La ilaha illahuwa, tiada Tuhan kecuali Dia, hanya Allah. Dan ilahi kepada Allah al-masyiru, tempat untuk kembali. Jadi kita ini berasal dari Allah, maka suatu saat akan kembali ke Allah. Yang dari Allah apanya? Yang dari Allah itu ruh kita, ya. Ruh kita itu berasal dari Allah. Sementara jasad kita Allah buat dari tanah. Jadi nanti yang jasad kita kembali ke tanah, ruh kita kembali ke Allah. Fata'ammalu, maka renungkanlah, wahai saudaraku rahimakumullah, semoga Allah selalu merahmati kalian. Renungkanlah hadil ayat-ayat ini, ayat yang baru kita baca tadi itu. Wama, dan sesuatu jamaat yang mengumpulkan minal ma'ani, dari makna-makna asyarifati yang mulia, ya. Wal asrori, dan rahasia-rahasia al-latifati yang lembut, ya. Jadi ayat-ayat Allah yang berbunyi ghafiridz dzambi wa qabili taubi sadidil iqabi dzitaul la ilaha illa huwa ilaihil masir, itu ada rahasianya. Rahasianya tadi itu, ya.
Salah satunya di situ Allah lebih menonjolkan sifat jamalnya dibanding dengan sifat jalalnya. Nah, al-ba'isah itu yang membangkitkan alal khaufi, pada rasa takut. Ketika kita membaca ayat Allah berfirman sadidil iqab, Allah itu sangat keras siksanya, maka muncullah dalam hati kita rasa takut, ya, rasa takut. Tapi sebaliknya warrojai, dan juga harapan. Ketika kita tadi membaca qabili taubi sadidil ghafiri dzambi wa qabili taubi, itu roja, harapan. Nah, warohbati dan suka, warohbati dan takut juga. Jadi ayat-ayat tadi adalah ayat yang menyebutkan sifat Allah, sifat jamal dan sifat jalal. Dampaknya pada manusia ada rasa takut dan ada rasa harap. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Wa ma yatadzakkaru, dan tidak bisa menerima peringatan ilaman kecuali orang yunibu, yang bertobat kepada Allah. Peringatan yang sangat jelas itu tidak akan bisa diterima kecuali orang yang memang orang itu dikehendaki oleh Allah untuk kembali ke Allah. Artinya dapat hidayah, ya. Jadi walaupun ayat Al-Quran, hadis Rasulullah itu sudah sangat jelas, ya, dan ditambah penjelasan yang lebih jelas lagi, tetap saja orang itu bisa nerima atau tidak tergantung kehendak Allah, tergantung hidayah dari Allah, ya. Maka di ayat ini juga dikatakan wa ma yatadzakkaru ila may yunib, ya. Dan tidaklah menerima peringatan dari Allah kecuali orang yang memang orang itu pengen kembali ke Allah. Kalau tidak pengen kembali ke Allah, walaupun diperingatkan berulang kali, ya tetap aja tidak ingat. Maka berikutnya perintahnya Allah, fad'ullaha, mohonlah kepada Allah, muhlishina, dengan ikhlas, ya, lahu, pada Allah, ad-dina, agama. Maka dari itu kita harus selalu mohon kepada Allah, ya, agar kita dijadikan orang-orang yang ikhlas menjalankan perintah agama. Al-ayah, lanjutkanlah ayat tersebut. Jadi kalau kita baru baca ayat dan ternyata ayat itu belum selesai, maka biasanya kemudian al-ayah itu maknanya lanjutkan ayat tersebut, gitu ya. Kan dalam pengajian-pengajian, ya, misalkan penceramahnya baca ayat, kemudian karena ayat itu belum selesai, dia berkata al-ayah, itu maknanya lanjutkan ayat tersebut. Sehingga kalau memang ayatnya sudah selesai, ya penceramahnya tidak usah bilang al-ayah, nanti ketahuan gobloknya. Wong ini ayatnya sudah selesai kok bilang al-ayah. Itu berarti tidak paham dengan makna kalimat al-ayah. Sama aja dengan orang baca hadis, Pak. Ya. Kalau hadisnya sudah selesai, ya tidak usah bilang al-hadis. Kenapa? Oh, itu sudah selesai kalimatnya. Kecuali kalau ini ada hadis yang panjang, terus Bapak hanya nukil sebagian, maka Bapak berkata al-hadis. Nah, itu maknanya lanjutkan hadis tersebut. Nah, gitu maknanya itu. Di bahasa-bahasa seperti ini perlu dipahami supaya kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kadang kita juga geli, yang tahu itu geli. Kalau ada khotib, penceramah, baca ayat sudah selesai masih bilang al-ayah. Ketahuan kalau dia nggak paham dengan kalimat al-ayah. Waqala, dan berkata sapa Aliun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang Allah telah memuliakan wajahnya. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, fil ardi, di muka bumi, aniyatan, ada wadah. Ala, ingatlah, wahia, yang dimaksud dengan aniyah atau wadah itu adalah al-qulubu, yaitu hati. Kata Sayyidina Ali, di muka bumi ini Allah sediakan wadah, tempat, ya, bukan tempat sampah tapi tempat hati, yaitu yang dimaksud adalah hati. Wahiyal qulubu, yang dimaksud dengan aniyah fil ardi, tempat di muka bumi, yaitu hati. Fa khairuha, maka sebaik-baik hati adalah asfaha, yang bening. Nah, nanti ada penjelasannya, bening itu maksudnya bagaimana. Nah, wa salabuha, dan yang paling tegas, wa araquha, dan yang paling tipis. Kata Sayyidina Ali, ya, Allah telah menyediakan wadah di muka bumi, yaitu hati manusia. Nah, hati manusia itu yang terbaik adalah yang bening, yang tegas dan tipis. Summa fasara dzalika, kemudian
kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi ditafsirkan faqala asfaha fil yakin. Yang dimaksud dengan hati yang bening itu hati yang di dalamnya ada yakin. Nah, yakin itu apa, nanti di bawah ada penjelasannya. Yakin itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Kamu yakin enggak? Yakin. Tapi ketika ditanya yakin itu apa sih? Enggak tahu. Nah, pokoknya yakin aja. Karena sudah terlanjur populer, ya. Bahasa-bahasa itu kalau sudah terlanjur populer kadang kita lupa untuk memahami maknanya, gitu. Karena ya sudah terlanjur populer. Tadi nanti di bawah dijelaskan makna yakin itu apa. Jadi yakin itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud hati yang bening adalah hati yang di dalamnya ada yakin. Wa salabuha, adapun hati yang tegas, ya, itulah fiddin, dalam menjalankan perintah agama. Jadi ketika dia melaksanakan perintah-perintah agama itu tidak bisa ditawar. Kalau memang itu sudah perintah Allah ya tetap dilaksanakan. Perintah agama tetap dijalankan. Itu namanya aslabuha. Wa araquha, adapun yang dimaksud dengan hati yang paling tipis itu gimana? Yaitu alal mukminin, hati yang punya belas kasihan terhadap sesama orang mukmin. Ya, itu maknanya begitu. Qultu, aku berkata, maksudnya aku di sini adalah sang penulis kitab ini. Wal yakinu, dan yang disebut dengan yakin itu ibaratun, ungkapan antamakunil imani, tentang kokohnya iman, minal kolbi, dari hati. Jadi yang disebut dengan yakin itu adalah iman yang kokoh yang ada di dalam hati. Nah, sementara iman maknanya percaya. Jadi percaya yang kokoh, percaya yang sudah tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Itu namanya ya yakin. Nah, jadi kalau masih ada keraguan berarti belum yakin. Nah, kalau sudah bilang yakin itu tidak boleh ragu-ragu. Wastilaihi, dan iman tadi telah menguasai alaihi, pada hati. Jadi hatinya telah dikuasai oleh iman, dan imannya sudah menetap dengan kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu namanya yakin. Wahwa tumakninatu, yang demikian ini juga kadang disebut dengan istilah hati yang mutmainah. Nah, hati yang mutmainah. Mutmainah itu orangnya. Kalau sifatnya ya tumakninah, tenang. Nah, tenang, anteng. Allati sa'alaha, yang telah meminta tumakninah sapa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta robbahu, kepada Tuhannya, fima, dalam peristiwa ahbaro, yang telah mengabarkan nahu, padanya, biqaulihi, dengan firman Allah. Jadi di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah yang akhir, yang menjelang akhir, itu ada sedikit kisah Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu pernah bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara menghidupkan orang mati. Sekelas Nabi Ibrahim tanya kepada Allah tentang caranya Allah menghidupkan orang mati. Maka pertanyaan Allah, kok kamu masih tanya begitu, apa kamu kurang yakin? Apa kamu tidak iman gitu? Ya, apa kamu tidak iman? Awalam tu'min. Kok kamu masih nanya bagaimana cara aku menghidupkan orang mati, apa kamu tidak iman? Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Benar ya Allah, kami sudah iman. Tapi supaya iman saya ini mantap, ya, supaya iman saya ini yakin, saya ingin bukti secara nyata. Gitu. Jadi sekedar iman itu belum tentu yakin. Tapi kalau udah yakin itu udah lebih dari iman. Itu iman yang berkualitas lah istilahnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim tanya kepada Allah bagaimana caranya menghidupkan orang mati, Allah bertanya, kamu kok masih tanya seperti itu, apa kamu tidak iman? Jawabnya, kami sudah beriman, cuma supaya hati kami tentram, hati kami tenang, hati kami mantap, hati kami yakin. Ya. Fabana min hadza, maka berdasarkan ayat ini jelaslah anal yakina, sesungguhnya yakin itu ghayatul iman, yaitu puncak iman, wa nihayatuhu, dan batas akhir dari iman. Jadi iman yang paling top itu adalah yakin. Nah, puncak dari rasa percaya adalah ketika sudah yakin, sudah tidak tergoyahkan. Nah,
karena tadi menyinggung kisah Nabi Ibrahim, maka supaya tidak penasaran sedikit saya ulang bahwa suatu hari Nabi Ibrahim itu bermohon kepada Allah tentang bagaimana caranya menghidupkan orang mati. Terus ditanya oleh Allah, apa kamu tidak iman? Nabi Ibrahim jawab, udah beriman ya Allah, cuma supaya hati saya mantap, yakin. Ya udah kalau begitu, ya cari 4 ekor burung yang berbeda. Ya, 4 ekor burung yang berbeda, kemudian potong. Setelah dipotong, kemudian tubuhnya itu silahkan dirajang, dipotong kecil-kecil, tidak hanya disembelih, tapi kemudian setelah disembelih terus dipotong kecil-kecil. Terus dicampur, Pak. Ya. 4 ekor burung yang berbeda ini tubuhnya setelah dipotong kecil-kecil dicampur jadi satu, ya. Setelah dicampur jadi satu kemudian dibagi menjadi 4. Terus 4 bagian ini ditaruh di 4 penjuru. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim suruh memanggil, "Hai burung, datanglah kemari." Akhirnya potongan-potongan tubuh burung tadi berterbangan mencari pasangannya masing-masing. Sampai kemudian kembali menjadi 4 ekor burung yang utuh, ya, hidup kembali. Itu pengalaman Nabi Ibrahim, ya, tentang bagaimana cara Allah menghidupkan makhluknya yang sudah mati. Jadi 4 ekor burung, ya, disembelih. Setelah disembelih kemudian dirajang kecil-kecil, dicampur jadi satu. Setelah dicampur jadi satu dibagi jadi 4. Terus 4 ini ditaruh di 4 penjuru yang berbeda. Kemudian dipanggil, akhirnya itu berterbangan, potongan-potongan kecil berterbangan mencari pasangannya masing-masing, sehingga kembali utuh menjadi 4 ekor burung lagi. Nah, sejak peristiwa itu Nabi Ibrahim imannya kepada Allah semakin yakin. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.